Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalatul Muawana, NPM 1804040083. Di sini saya mengajukan jawaban UTS MK Manajemen Perusahaan. Jawaban nomor 1. Manfaat atau fungsi perencanaan. 1. Membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 2. Membantu memperjelas masalah utama yang perlu disesuaikan dan diselesaikan. 3. Memperjelas manajer dalam memahami keseluruhan gambaran operasi. 4. Membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. 5. Menjelaskan cara pemberian perintah dalam beroperasi. Keuntungan. 1. Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Perencanaan akan menghilangkan atau mengurangi pekerjaan yang tidak produktif. 3. Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai. Ada kelemahannya juga, yaitu 1. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 2. Ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Dan 3. Perencanaan kadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang selanjutnya jawaban nomor 2. 4 tahap dasar perencanaan. 1. Menetapkan tujuan. Dalam beritanya, yaitu selain itu memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone access maupun data center, disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer. Yang kedua, tahapnya merumuskan keadaan sekarang. Dalam beritanya, itu pada tahun 2021 PT Telkom Indonesia Persero Tbk akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Tahap yang ketiga itu identifikasi kemudahan dan hambatan. Beritanya, Telkom akan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure di tahun 2021. Kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan. Sekitar 35% sampai 40% dari expenditure akan dialokasikan untuk pengembangan segmen mobil, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan pusat IT sistem. Tahapan yang keempat itu ada mengembangkan kegiatan. Dalam beritanya itu dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis dan memperkuat segmen customer melalui produk andalan. Ya. Dan ketiga, maksudnya jawaban nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Jawabannya, etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi.
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Dan soal yang terakhir, nomor 4 itu, ya, saya setuju bahwa adanya CSR ya itu merugikan perusahaan karena tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan rawan disalahgunakan dan dikorupsi dan menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Berikut jawaban yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.